Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai produksi kalimat. Saya Anisyana Vera dengan NIM A1B118078. Halo, saya Puji Pertiwi dengan NIM A1B118080. Saya Aisyah Yurinisa dengan NIM A1B118081. Produksi kalimat. Pertama, senyapan dan kilir lidah. Ada dua macam hal yang dipakai untuk menyimpulkan proses mental yang terjadi saat kita berujar, yakni senyapan dan kekeliruan. Pertama, kita akan membahas senyapan. Pengujaran yang ideal terwujud dalam suatu bentuk ujaran yang lancar sejak ujaran itu dimulai sampai ujaran itu selesai. Akan tetapi, ujaran ideal semacam ini tidak selamanya dapat kita buat. Tidak semua orang dapat berbicara selancar ini untuk semua topik pembicaraan. Pada umumnya, orang berbicara sambil berpikir, sehingga makin sulit topik yang dibicarakan, makin besar jumlah senyapan yang muncul. Selanjutnya, macam senyapan. Senyapan yang lebih umum terjadi adalah pada waktu orang ragu-ragu, kecuali ujaran tersebut merupakan klise hafalan atau telah dipersiapkan dengan baik sebelumnya. Ada berbagai alasan mengapa orang senyap. Pertama, karena seseorang telah memulai suatu ujaran tetapi sebenarnya ia belum siap. Karena itu, orang tersebut senyap sebentar untuk mencari kata untuk melanjutkan ujarannya. Kedua, karena orang tersebut lupa dengan kata-katanya sehingga ia perlu mencarinya terlebih dahulu. Ketiga, ia harus berhati-hati dalam memilih kata agar dampaknya tidak menghebohkan. Kesenyapan ini terwujud dalam dua macam. Yang pertama adalah senyapan diam, yang kedua adalah senyapan terisi. Pada senyapan diam, pembicara berhenti sejenak dan diam saja setelah menemukan kata-kata yang dicarinya, maka dia melanjutkan kalimatnya. Contohnya, itu si kemarin kesini. Dia lupa sejenak nama orang yang kemarin itu. Bila ia sudah mengingatnya, maka ia akan melanjutkan kalimat tersebut. Itu si Agus kemarin kesini. Bahwa proses untuk meretrieve kata itu tidak cepat, sehingga diisilah senyapan itu dengan suatu kata seperti anu, apa, itu, siapa itu yang dipakai sebagai pengisi. Yang kedua, kekeliruan. Kekeliruan dalam wicara dapat disebabkan oleh kilir lidah atau bisa juga afasia. Kekeliruan terjadi karena kita tidak memproduksi kata yang sebenarnya yang kita kehendaki. Pertama, kilir lidah. Kilir lidah adalah suatu fenomena dalam produksi ujaran di mana pembicara terkilir lidahnya sehingga kata yang diproduksi bukanlah kata yang dimaksud. Terdapat dua macam kilir lidah. Yang pertama, kekeliruan seleksi adalah di mana pembicara meretrieve kata yang ternyata bukan yang dimaksudkan. Misalnya, kol, bayam, dan sawi termasuk satu kelompok. Meja, kursi termasuk kelompok perabot. Pembicara yang mungkin memperlakukan kekeliruan dapat dilihat dari contoh berikut ini. Kamu nanti beli kol, maksud saya sawi ya. Ujaran di atas mustahil membuat kekeliruan. Contoh lain, kamu nanti beli kol, maksud saya pensil ya. Hal tersebut mustahil terjadi karena medan semantik berupa kol dan sawi adalah sama, sedangkan antara kol dan pensil pastinya berbeda. Yang kedua, yaitu kekeliruan dissembling, adalah bentuk kekeliruan di mana kata yang dipilih sudah benar, tetapi assemblingnya keliru. Salah satu bentuk kekeliruan ini disebut transposisi, di mana orang memindahkan kata atau bunyi dari suatu posisi ke posisi yang lain. Contohnya, berdedikasi tinggi menjadi berdedikasi tinggi. Yang ketiga yaitu afasia. Adalah suatu penyakit bicara di mana orang tidak dapat berbicara dengan baik karena adanya penyakit pada otak. Penyakit ini umumnya muncul karena orang tersebut mengalami stroke. Sebagian otaknya kekurangan oksigen sehingga
bagian tadi menjadi cacat. Yang ketiga yaitu unit-unit pada kilir lidah. Yang pertama, kekeliruan pada kilir lidah. Kilir lidah yang unitnya adalah fitur distintif terjadi bila yang terfitur distintif dari fonem itu saja. Yang B, kekeliruan segmen fonetik. Kekeliruan segmen fonetik merupakan kekeliruan yang paling umum. Ia dapat mencapai 60-90% dari jumlah pada kata. Satu hal menarik dari kekeliruan ini seperti ini adalah implikasi di memori kita secara utuh terdapat kekeliruan di mana kata itu terpecah-pecah dalam bentuk bunyi karena salah satu bunyi itu dapat terlepas dan diganti dengan bunyi yang lainnya. Yang C yaitu kekeliruan suku kata. Kekeliruan terjadi pada suku kata. Dalam hal ini, hampir selalu yang tertukar itu adalah konsonan pertama dari suku lain. Contohnya, kepala menjadi kelapa. Yang D adalah kekeliruan kata. Kekeliruan ini terjadi bila yang tertukar tempat adalah kata. Contohnya, tank of gas menjadi gas of tank. Pada umumnya, orang menyadari bila dia telah membuat kekeliruan dan mengoreksinya, tetapi kadang-kadang kekeliruan itu berlanjut tanpa pembicara menyadarinya. Sekian materi dari saya. Setelah produksi kata, ada yang dinamakan dengan lupa-lupa ingat dan latah. Ada satu gejala lain dalam kegiatan wicara yang berkaitan dengan ingatan manusia. Kadang-kadang manusia tidak mengingat sepenuhnya suatu kata yang mungkin sudah lama tidak dipakai. Akan tetapi, kata-kata tersebut tidak benar-benar lupa dari seseorang tersebut. Nah, gejala ini dinamakan dengan gejala lupa-lupa ingat. Brown dan McNeil melakukan sebuah eksperimen atau sebuah penelitian pada tahun 1966 di mana dia meminta orang-orang untuk menyatakan suatu nama benda yang jarang dipakai dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya alat petunjuk pengukur pelayaran seperti bintang, bulan, dan matahari. Didapati bahwa dalam gejala lupa-lupa ingat, ternyata kata yang bermunculan itu bukan sembarang kata, di mana ketika orang-orang yang lupa-lupa ingat ketika mengatakan suatu pembicaraan, dia tidak mengingat kata-kata yang sulit untuk dicerna di dalam otaknya. Maka kata-kata yang sering lupa-lupa ingat adalah kata-kata yang sulit dicerna atau bahasanya terlalu asing untuk dicerna oleh otak kita. Dari 75% orang-orang yang sering lupa itu tidak menerka bahwa dirinya keliru dalam mengatakan suatu kata tersebut. Jadi ketika orang lupa, itu dia mengatakan suatu kata yang agak keliru sebenarnya, atau agak jauh dari arti kata yang sebenarnya. Maka dari penelitian itu dapat disimpulkan bahwa dalam gejala lupa-lupa ingat tampaknya tertentu terdapat pola yang diikuti oleh orang. Jumlah suku kata yang selalu benar dan bunyi awal kata itu juga selalu benar. Kemudian hasil akhir kekeliruan itu mirip dengan kata yang sebenarnya. Pola itulah yang menyebabkan orang-orang tidak memilih ataupun referen karena kata tersebut atau jumlah suku katanya berbeda. Gejala lain yang unik adalah gejala latah. Latah adalah suatu kelainan atau suatu tindak kebahasaan di mana seseorang waktu terkejut atau dikejutkan, di mana dia mengeluarkan kata-kata yang secara spontan dan tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan atau yang dikatakan. Jadi, jika si A yang latah, ketika kita mengejutkannya, maka dia akan mengatakan suatu kata yang seperti yang kita katakan atau yang dia ingat sebelumnya.
Sebenarnya latah ini merupakan suatu kelainan yang terjadi terhadap orang dewasa maupun anak-anak. Latah ini biasanya terjadi karena suatu traumatik kepada seseorang dalam mengatakan suatu hal atau suatu kata-kata yang terserap di dalam otak kita tersebut. Di sini ada ciri-ciri latah di mana konon latah itu terdapat di Asia Tenggara. Kemudian pelaku dari latah tersebut adalah kebanyakan dari wanita, dan kata-kata yang dikeluarkan oleh orang latah itu umumnya berkaitan dengan kata-kata yang seperti kata-kata seks, kata yang kotor, atau kata-kata yang terdapat di dalam otak dari si latah tersebut. Kemudian kalau kejutannya berupa kata, maka si latah juga hanya mengulang kata-kata tersebut. Seperti kalau si A dikejutkan dengan kita memberikan contoh, jika saya dikejutkan dengan kata kuda, maka saya akan mengulangi kata-kata kuda tersebut. Tetapi kalau kita dikejutkan dengan gerakan atau yang dijatuhkan seperti ember dijatuhkan di depan kita, maka kita akan spontan mengatakan suatu kata yang muncul di dalam pikiran kita yang berkaitan dengan kata-kata yang merujuk kepada suatu kelatahan tersebut. Yang ketiga adalah proses pengujaran. Setelah proses konseptualisasi dilakukan untuk menentukan maksud yang disampaikan, kemudian retrieval lama telah diputuskan dan informasi gramatikal pun juga selesai dibuat. Tentunya semuanya dalam mental kita. Maka sampailah pada tahap artikulasi, yakni bagaimana mewujudkan ujaran itu dalam bentuk bunyi yang dimengerti oleh interkulator seperti yang kita maksudkan. Dari perwujudan kata dari tahap konseptualisasi itu sampai dengan artikulasi, di mana level pada tahun 1989 dia memberikan contoh yang dipakai pada orang Belanda, yaitu kata cigar atau rokok. Katakanlah ada seorang Belanda yang melihat rokok dan mau mengatakan kata untuk benda tersebut, di mana di sini terdapat akses leksikal akan mulai dari pembentukan konsep untuk benda ini yang disimbolkan dengan cigar sampai ke wujud fonetiknya, di mana tersebut ada berikut langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah peretrieve lama yang menerima konsep dari cigar tersebut dan sekaligus memunculkan pula kategori sintaktik atau nomina, gender tak netral dan bentuk tunggal. Kemudian yang kedua adalah berkas, yaitu word from encoding pada tahap morphological encoding, di mana ihwal yang berkaitan dengan morfologi. Tahap yang ketiga adalah phonological encoding, yaitu morfem ini diwujudkan bunyi-bunyinya, suku katanya bagaimana, dan tekanan katanya bagaimana. Dan yang keempat adalah hasil dari phonological encoding, yang ini dikirim ke bagian phonetic encoding untuk diproses fitur-fitur fonetiknya. Dan yang kelima adalah hasil dari tahap akses leksikal pada wavelet itu dikirim ke tahap terakhir, di mana yakni program artikulasi kalimat. Proses untuk mewujudkan konsep menjadi bunyi setelah melalui proses-proses di atas merupakan ihwal tersendiri. Di sini terkait pula proses yang berkaitan dengan organisasi dan struktur otak kita. Tanpa masuk terlalu dalam dulu pada bagaimana otak itu berfungsi, gambarannya adalah seperti berikut. Setelah kata itu selesai diproses dan akan diujarkan, maka bagian otak yang bertanggung jawab mengenai pengujaran adalah daerah Broca. Daerah Broca ini adalah berfungsi memerintahkan korteks motor untuk mulai bekerja. Korteks motor adalah sebuah jalur di otak yang mengendalikan lidah, rahang, gigi, pita suara, dan mekanisme bicara lainnya. Karena jarak antara otak dengan alat penyuara itu berbeda-beda, maka instruksi dari otak juga diberikan secara berurutan.
agar iringan getar suara sebagai first voice atau main voice dengan segmen fonetiknya itu tepat, maka instruksi ke pita suara diberikan paling awal, sekitar 0,30 ml sebelum instruksi itu ke segmen bunyi dikeluarkan. Keakuratan seperti inilah yang menyebabkan orang kedengaran sebagai penutur asli atau bukan waktu ia untuk berbicara. Kelima adalah bagaimana kekeliruan terjadi. Kekeliruan terjadi oleh karena begitu cepatnya kita memproses suatu kalimat untuk diujarkan. Terkadang kita melakukan kekeliruan dalam mengucapkan kalimat yang ingin kita sampaikan. Kekeliruan dalam berbahasa ini mencerminkan adanya rincian komponen beragam yang berperan dalam satu proses produksi ujaran. Kekeliruan berbahasa dapat kita gunakan sebagai instrumen untuk memahami bagaimana proses produksi ujaran itu terjadi. Sebab, kekeliruan berujar yang muncul hampir tidak pernah terjadi secara acak. Oleh karena kekeliruan ini muncul dalam wujud yang sistematis, fenomena ini dapat membantu kita untuk melacak tahapan apa yang kita lewati dalam proses produksi sebuah kalimat untuk diujarkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Melisa Sapriani Putri, di mana pertanyaannya adalah, apakah usia juga mempengaruhi gejala latah dan lupa ingat? Lalu, apakah kaitannya dengan studi psikolinguistik? Jawabannya adalah, lupa dan ingatan itu berkaitan dengan proses kerja memori di dalam otak. Di sini, saya tidak menjawab sepenuhnya iya terhadap faktor usia yang mempengaruhi gejala latah dan lupa-lupa ingat. Orang lupa, latah, dan suatu ingatan itu berkaitan dengan proses kerja memori di dalam otak kita. Mungkin yang saudari Melisa menanyakan faktor usia dilihat dari kebanyakan yang lupa itu pada saat berbicara atau mengatakan sesuatu adalah orang-orang dewasa atau orang yang sudah lanjut usia atau tua. Itu kebanyakan lupa dalam mengatakan sesuatu, bahkan kita katakan sudah pikun atau faktor usia. Sebenarnya lupa atau lupa ingat itu merupakan malah dialami oleh setiap orang, baik itu dari anak-anak, dewasa maupun orang tua. Sebenarnya faktor usia tidak terlalu berperan di dalam yang mempengaruhi gejala latah dan lupa-lupa ingat itu, karena semua orang bisa memiliki sifat atau sering terjadi lupa dalam mengatakan sesuatu hal. Jadi kita tahu bahwa arti dari lupa ingat ini adalah hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali kata-kata, frasa, dan apa yang sebelumnya kita pelajari, tetapi tidak lupa secara utuh atau hanya sebagian. Kemudian, latah adalah berupa perilaku atau kebiasaan mengulangi suatu kata-kata dari orang lain yang secara langsung atau spontan. Nah, latah ini merupakan suatu kelainan yang terjadi pada orang dewasa maupun anak-anak. Jadi faktor usia ini tidak terlalu menonjol untuk yang mempengaruhi dari lupa-lupa ingat dan latah ini. Lalu apa kaitan dari lupa-lupa ingat ini di dalam psikolinguistik, di mana berdasarkan ilmu psikologis, orang latah ini mengulangi frase atau kalimat yang diucapkan oleh orang lain. Seringkali dia menjawab dan mengulangi dari pernyataan yang sama, dari kata-kata yang sama. Kemudian selanjutnya, kaitannya lupa ingat dan latah pada ilmu psikolinguistik ini adalah adanya proses mental yang dilalui oleh seseorang dalam daya ingat serta suatu keadaan traumatik. Jadi orang-orang yang latah dan lupa ingat ini adanya suatu traumatik pada saat orang tersebut mendengar suatu kata tersebut. Seperti yang kita tahu bahwa psikolinguistik ini adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam berbahasa. Sekian dan terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan
dari saudara Fitrian Widianto. Dia menanyakan bagaimana mewujudkan suatu ujaran dalam bentuk bunyi yang akan dimengerti oleh interlokutor atau lawan bicara. Baiklah, jawabannya ialah kita harus mencapai tahap konseptualisasi. Yang pertama itu adalah konsep penutur yang membentuk suatu konsep dan pesan apa yang akan kita sampaikan. Selanjutnya yaitu mencapai tahap formulasi atau pemilihan kata yang tepat atau kata yang sesuai pada pesan yang akan disampaikan. Menentukan kata yang ingin digunakan dalam ujaran itu melibatkan pertimbangan kesesuaian kata dalam faktor makna semantik dan pragmatik. Pada proses ini terjadi penyusunan bentuk-bentuk dari fonologis dari tiap kata yang telah dipilih dalam bentuk bunyi yang bermakna. Dari konseptualisasi sampai formulasi ini, maka terjadilah secara berurutan di dalam mental kita, lalu kemudian dari proses mental ini siap untuk deskripsikan menjadi ujaran dalam bentuk bunyi yang dapat dimengerti oleh lawan bicara atau interlokutor. Jadi itulah jawaban dari saya. Terima kasih kepada penanya Melisa dan Fitrian Widianto. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Usatun Hasanah. Yang pertanyaannya adalah, kekeliruan dalam bicara disebabkan oleh kilir lidah dan afasia. Apakah ada faktor lain yang menyebabkan kekeliruan tersebut? Baiklah, saya akan menjawab. Selain daripada yang telah dijelaskan di dalam makalah, yakni kilir lidah dan afasia, menurut Taxler ada 3 penyebab kekeliruan dalam berujar. Yang pertama adalah substitusi semantik. Hal ini sering terjadi terutama ketika seseorang berada pada suatu tekanan atau seseorang itu diminta untuk mengucapkan sebuah kata secepat mungkin. Pada saat kita sedang berujar, kita mengganti satu kata tertentu dengan kata lain yang memiliki hubungan makna yang erat dengan kata yang seharusnya kita ucapkan. Yang kedua adalah pertukaran bunyi. Pada kekeliruan ini, kita telah berhasil memilah konsep dan menyusunnya. Kekeliruan semacam ini hanya terjadi umumnya pada kata-kata yang terdapat dalam satu kelompok frase yang sama. Yang ketiga adalah pertukaran kata. Dalam kekeliruan ini terwujud ketika dalam satu ujaran, kata yang semestinya berada pada posisi tertentu, kemudian diproduksi dalam posisi yang berbeda, tentunya tidak sesuai dengan apa yang kita konsepkan. Kekeliruan ini terjadi dalam wujud pertukaran posisi kata hanya dari satu kelas kata yang sama. Akan menjawab pertanyaan dari Sinta Susanti. Yang pertanyaannya adalah, salah satu gejala yang sering terjadi pada manusia saat berujar, contohnya adalah, itu si Anu kemarin nyariin kamu. Bagaimanakah psikolinguistik melihat gejala tersebut? Jawabannya adalah, tidak semua orang dapat berbicara dengan lancar untuk semua topik pembicaraan. Dalam kajian psikolinguistik terdapat istilah senyapan dan kekeliruan. Kesenyapan dalam ujaran bisa terjadi karena pembicara lupa kata-kata apa yang ingin ia gunakan atau kata-kata apa yang ingin ia sampaikan, atau juga dia sedang mencari kata yang paling tepat untuk dia gunakan. Ketidaksiapan maupun keberhati-hatian dalam berujar terwujud dalam 2 macam senyapan, yaitu senyapan diam dan senyapan terisi. Pada senyapan diam, pembicara akan berhenti sejenak dan diam saja, kemudian ia menemukan kata yang dia cari, lalu ia melanjutkan kalimatnya. Pada bahasa kita, pada kata-kata seperti anu, apa itu, siapa itu sering digunakan sebagai pengisi. Sekian, terima kasih. Pertanyaan dari saudara Lexa yaitu, bagaimana mewujudkan ujaran itu dalam bentuk bunyi yang akan dimengerti oleh interlokutor? Jadi langkah-langkahnya, yang pertama adalah retrieve lemma, menerima konsep cigar X dan sekaligus memunculkan pula kategori sintaktik atau nomina, gender tak netral, dan bentuk tunggal. Yang kedua, berkas itu dikirim ke word form encoding pada tahap morphological encoding, ihwal yang berkaitan dengan morfologi seperti bentuk tunggal dan kategori gendernya diproses sehingga memunculkan morfem. Yang ketiga, pada tahap phonological encoding, morfem ini diwujudkan bunyi-bunyinya
suku katanya bagaimana, dan tekanan katanya bagaimana. Dengan demikian, maka terbentuklah kata fonologis, mana onsetnya, mana nukleusnya, dan mana kodenya. Yang keempat, hasil dari phonological encoding ini dikirim ke bagian phonetic encoding untuk diproses fitur-fitur fonetiknya. Yang kelima, hasil dari itu dikirim ke tahap terakhir, yakni program artikulasi. Pertanyaan dari saudara Farah, pada kekeliruan kilir lidah disebutkan mengenai fitur distinktif. Apa yang dimaksud dengan fitur distinktif itu? Jadi, jawabannya fitur distinktif dikenal juga dengan sebutan fitur pembeda. Fitur berasal dari kata feature yang memiliki arti mempunyai makna banyak. Distinktif diartikan sebagai pembeda. Jadi, fitur distinktif adalah sesuatu yang membedakan benda satu dengan benda yang lain. Dalam bahasa, dikatakan fonem yang membedakan dengan fonem yang lain. Distinktif merupakan suatu bentuk perkembangan baru dari fonologi yang bertujuan menganalisis bunyi bahasa sampai ke tahap ciri tertentu yang membedakannya sebuah fonem dari yang lain.